Jadi saya akan mengulas sedikit dari orang yang ada di video ini. Ya, oke. Kita putarkan dulu. Itu informasikan dulu sumbernya dari mana itu. Itu sumbernya TV Manusia Bersyukur. Allah. Iya, itu infonya pertama dapat dari mana, nanti jangan dianggap plagiat loh. Allahu Akbar. Saya mendapatkan link videonya itu dari Kiai Haji Syarifuddin Al-Asli. Bukan Bentar, sudah. Masalah. Bismillah. Ngelod. Tapi dalahnya halal kalau gitu Pak Haji. Dalahnya halal. Dia duet sama saya satu lautan. Anak Betawi nggak bakal mundur. Ya, manusia yang wajib bersyukur. Permasalahan sudah selesai. Saya mewakili para sepuh, Banyak jamaah. Kiai Rosyid dan teman-teman para kiai yang lainnya. Memang malam ini silaturahim. Dan yang kedua, kita tidak mengemis permohonan maaf. Maaf. Silaturahmi kali banyak. Hah? Lah ya silaturahmi kok gerudukan apaan itu? Memang silaturahmi. mereka nggak mengemis minta maaf, tapi memaksa untuk meminta maaf. Oh. Ya, kurang lebihnya gitu. Ya karena mungkin dia madhabnya madhab Hanif, bahwa merampok lebih afdol daripada ngemis mungkin. Lanjut. Allah. Lanjut. Nanti, nanti saya surahin nih tentang biografinya itu. Kita cuma minta klarifikasi dan alhamdulillah Ustadz Tatang sudah mencabut ucapannya. Jadi kalau udah mencabut ucapannya, kita harus maklum bahwa ini adalah sudah selesai. Ya. Kalau diulangi lagi, kita akan datang lagi kemari. Tentu dengan bendera yang berbeda. Antum semuanya dengerin. Ya, kita adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, yang mempersaudarakan kita, perhatikan, yang mempersaudarakan kita adalah biarin. Emang Muhyiddin lagi diuji luar biasa. Ya, Muhyiddin lagi diujinya luar biasa. Muhyiddin lagi diuji cenah. Masya Allah. Guru-guru kita dihina, direndahkan luar biasa. Tapi kita juga harus menyadari, memang ada oknum-oknum sebagian daripada habaib yang Tapi dia memang merendahkan Kiai Imad. hilaf atau salah. Tadi sudah saya bilang, ayolah, betul nggak? Cuma para habaib, mereka nggak maksum. Para kiai juga nggak maksum. Para gus juga tidak maksum. Kita ini mau membangun umat Islam. Yang kedua tadi saya sudah pesan, kita sangat mendukung. Mari kita tinggikan kembali nama Wali Songo. Sebab kita dari kecil kok diajak ziarahnya ke Wali Songo. Kita mendukung, tapi satu catatannya, silakan Anda tinggikan nama Wali Songo, tapi jangan rendahkan Mbah Alawi. Kalau meninggikan Wali Songo tanpa merendahkan Mbah Alawi, kami akan siapkan kepala kami untuk diinjak. Tinggikan Wali Songo. Kalau meninggikan Wali Songo dengan merendahkan Mbah Alawi, pukulan kami siap menghadapi siapa. Dia hanya mendukung Mbak Alawi tapi merendahkan Kiai Nusantara. Baik kita, tapi murabi kita. Jadi teman-teman semuanya, khususnya masyarakat DDN, saya mohon maaf. Ya, masyarakat DDN atas ketidaknyamanan ini. Ayo kita kembali dengan tenang, dengan istiqomah. Saya bersyukur antum-antum semua kakinya dikuatin sama Allah Subhanahu. Itu yang ngomong siapa namanya, Gus Aziz? Ini namanya itu Ustadz Bukhari Al-Arabi. Arab itu. Lanjut dulu sebentar. Ada video itu katanya halal darah tadi itu. Lanjut. Itu bukan ketika dia menyanjung yang ujian seorang pecinta itu bukan ketika dia menyanjung yang dia cintai, tapi ujian seorang pecinta adalah ketika dia tetap sabar dan membela yang dia cintai, dicaci dan dimaki oleh orang lain. Tapi dalahnya halal kalau gitu Pak Haji. Dalahnya halal. Nah, cukup ya? Ya. Cukup. Jadi siapa Ustadz Bukhari itu orang Tangerang. Terus dia itu
pernah pesantren di Malnu. Matraul Anwar Nahdlatul Ulama. Meneh. Sebentar Mas Ajis. Saya perintahkan kepada para kabib dan mukibin merekam kalimatnya Gus Ajis, sampaikan kepada orang itu. Jadi beliau itu alumni Malnu. Nah, terus pergi ke atau belajar ke Yaman di Habib Salim. Itu pun 2 tahun. Dulu akrab sama saya, itu akrab. Cuman Oh, mungkin temen nih. saya sampai pernah di roasting itu sama dia itu di YouTube. Di roasting sama dia, saya balas gitu. Nanti saya cari videonya yang tentang komentar dia tentang saya gitu. Gini sebentar Gus. Itu namanya Ustadz Bukhari. Bukhari. Tempat tinggalnya daerah mana dia? Tangerang kota. Tangerang. Tangerangnya mana? Tangerang Selatan atau Barat atau mana? Tangerang kota. Oke, Tangerang Kota. Lalu Pak Haji Tatang yang konon katanya si Bukhari ini silaturahmi itu domisilinya di mana? Aduh, itu saya kurang tahu, Kiai. Kalau saya berpendapat itu saya rasa dia ketarik untuk belajar menjadi orang munafik. Bukan untuk Lanjut Mas Ajis. Lalu gini, Oke. sebentar ya sebelum lanjut gini Gus. Jadi ada narasi yang gabrul dari si Bukhari, dia mengatakan bahwa Pak Haji Tatang sudah mencabut omongannya. Sementara nampak di video nggak ada tuh wajahnya Haji Tatang. Ya, nanti kita kumpulkan data dulu ya, I. Nah, maksudnya sebelum mengumpulkan data, saya akan bicara tentang fakta yang disodorkan oleh Gus Aziz nih. Bahwa kalimat Bukhari itu gabrul karena apa? Nggak ada loh. Di situ, di rekamannya nggak ada Haji Tatang mencabut. Kan gitu kan? Iya. nggak ada pernyataan juga ya tertulis Nggak ada klaim itu. video atau tertulis. Lanjut. Nah, lanjut. Setelah itu, kan dia 2 tahun tuh, sekitar tahun 2000-an, pulang lagi ke Indonesia. Nah, terus dia mulai, apa istilahnya ya, mungkin karena sering kali berinteraksi dengan Habib dan gurunya juga Habib gitu kan. Jadi lama-lama yang awalnya itu kental ke NU-nya, kemudian berpindahlah ke FPI. Makanya ketika kemarin di mana debat Banten dia ada kenal juga dia sama saya mah, akrab. Terus apa ya kurang lebih untuk pemikiran ya tidak cocok dengan guru-gurunya yang ada di Malnu gitu, saudara. Oh, di FPI dapat jabatan dia. Waduh, saya kurang tahu kalau hal itu ya. Saya kurang begitu tahu itu. Iya. Tapi yang jelas walaupun Gus Aziz kenal dengan barusan orang, Gus Aziz nggak pernah ditransfer kan? Enggak. Saya ditransfernya sama ini, sama Faku. Nah, maksud saya itu kepengen menjelaskan atau dijelaskan atau diinformasikan bahwa sampean pernah ditransfer sama host. Sehingga patut ucapan terima kasih dong Gus. Saya kemarin ngimpi dia itu orang stres, orang gila tuh dia tuh. Saya ngimpi itu kemarin. Assalamualaikum Si warahmatullahi Bukhari itu. Ini video siapa lagi nih, orang mana Ini ini? video saya ini. Video saya. Sebentar ya, Yi. Aku kemarin mimpi loh ketemu sama orang ini, ternyata dia itu orang Jawa Tengah. Oh, gitu ya. Subhanallah. Bukhari Al-Arabi. Nah, tuh. Ya, kenal, saya kenal. Di dalam video itu, Oh, ini timnas tak kasih juga 2. Kalau ada merah putih, Itu tak kasih bola. Biar membongkar tendangannya semakin jos. Kiai Yusuf yang sebenarnya. Ya meskipun dia sudah pernah Suwon Kiai Suwon. menonton video yang serupa disebar ya di kelompok-kelompok beliau gitu kan. Langsung aja saksikan nih videonya ya. Zaman anak pesantren di Menes Pandeglang, anak sering main ke Labuan tuh, ke Cigondang, ke Pasar Labuan. Yang anak tahu, Yusuf Mubarok itu dulu namanya Yudi, ya kan? Dia bukan orang pesantren. Pesantren di mana dia ngajinya? Cuman dia yang ikut wirid. Ya, Toriko apa namanya?
Nah, karena apa kali dia pindah tuh ke Cinangka, Kabupaten Serang. Nah, di sanalah kemudian 20 tahun kemudian kaget ana dia mentahbiskan dirinya sebagai mursyid thariqah. Agak tahu dah tuh mursyid thariqah yang model bagaimana. Ya itu hak dia sih. Nah, yang alim itu bukan dia. Kalau dibandingin Ustadz Nurholis mah kagak ada tai-tainya, dia ngaji kitab. Ya. Allah. Cuman dia memang begitu modelnya. Congornya ada Umpan kalimat benar. itu ya. Busuk bangsat. Bangsat. Nggak boleh berkata-kata kotor. Nah, nanti apa bedanya kita sama dia? Itu tadi yang ngomong tai apanya Jamban dia? Ya 11-12 kali. Oh iya. Biasanya kalau orang yang biasa ngomong tai, ya itu Jamban. Alumi Al-Ahbab, Tarim, Hadramaut, muridnya para habaib. Jadi tuh si Ajis, gue juga bingung apa dia justru backup mertuanya bukannya ngelurusin. Ya. Ente sampah. Ajis itu kawin sama Ustadz ama Yusuf Mubarak, anaknya itu duda, dulu pernah nikah sama anak guru ana. Allah. Ya. Allah, Si Ajis lahirnya Masya Allah, di jujur Jakarta, amat di loh, Jamban. rumah sakit dekat Geraha Raya, gue yang ngurusin. Ya. Padahal dia cuma ngasih amplop. Itu pun juga gue nggak pakai. Amplop kan, nggak rekening ya, amplop ya. Isinya berapa Gus? Isinya Gus? 1.000 kayaknya itu. 1 juta gitu ya. Ya 1 juta kali. Sekarang gini juga loh. dulu ya. Ya. Sekarang Siap, gini. siap, setuju. Bang Mus, Kenapa terima kasih Bang tiba-tiba Mus. si Al-Bukhari menyayangkan Gus Aziz membela Kiai Imad? Yo nggak Ya, usah karena- heran. Loh, kalau Gus Aziz, nih kawan saya Habib nih, Habib Cupapi. Saya Ya, berteman baik dengan Habib Bentar Cupapi. dulu, kawan. Nih, Bang. Bentar Bang dulu, Kingkong Paku. ada di bisukan. Jangan ngobrol yang lain dulu, selesaikan pagar Indonesia. Jangan di Siap. bisukan, Bang Kingkong. Ya artinya itu nggak ada unsur paksaan dari siapapun. Nah itu murni dari diri saya sendiri gitu Kiai. Mengkono lanjut. Oke. Udah gitu aja dah. Paham. Mudah-mudahan dia sadar tuh Yusuf Mubarak. Ada lagi satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Saya satunya. diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarak atau yang dikenal dengan Abah Yusuf. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarak itu ya era-era tahun 90-an lah gitu. Yusuf Mubarak itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu. Tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa, cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir yang kemudian dia hijrah ke bilangan Cinangka, dan itu sah-sah saja. Cuman lucunya bagi saya ketika dia sering naik ke YouTube atau bikin konten-konten YouTube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan kualitas keilmuannya, kualitas bicaranya. Ya, kenapa ini saya ungkapkan? Karena saya mengkritik beliau juga yang suka mengkritiki para habaib. Ya boleh-boleh saja mengkritik habaib, cuman asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik. Sebenarnya orang di balik Yusuf Mubarak ini ada siapa sih? Saya tahu. Yusuf Mubarak Koplak, ini punya tolol. mantu namanya Ustaz. Ya kalau Habib bajingan ngeritik yang gak harus pakai akhlak, adab. Ya kan Habib bukan suatu penyematan kepada misalnya ulama. Kalau ulama itu memang harus adab. Karena apa? Karena ulama itu setiap yang disebut ulama pasti ahli, pasti punya ilmu. Kalau Habib kan ada aneh Habib ini kan asli dulu di ya. sini. Ngomongnya jangan begitu, Iya. nggak boleh kasar. Iya Bib, Oh, iya gini boleh Bib, kasar tuh. gini Bib. Tuh, Makanya Bib. dia bener-bener dulu, Habib Pak. Papi ajarin hostnya itu kasar banget Enggak, dari begini. tadi. Nah, Parah, Gini, parah. gini, Ada Bib. dikit ada Tuh. Habib asli di sini, gimana sih Bang Faku? Diam dulu dah, makanya Paku. itu. Paku Diam, diam diam, yang lain, dulu Kong, diam, Kong. dah. Sabar, Gini, Bib. Bib. Gini Bib. Kita lanjut. Bib. Gimana? Lanjut. Kan Gimana? dasar kepada antum Beb, dasar kepada antum kan nasab, dasarnya tuh bukan ada karena sesuatu apapun gitu kan. Ya ketika saya mendapati Habib yang bajingan misalnya, ya udah aja saya kejar Anda aja kan gitu udah kan, ngisbat, ngapain Bang harus Faku. pakai Kalau aneh adab. Habib asli beneran, udah ngisbat, nggak boleh begitu. Lanjut Mas Haji. Iya. Kalau kan gini Bib, kalau saya Bib ukurannya ya, saya nggak peduli mau Faku, dia itu Allah. seperti apa atau apa. Ya Allah, Kalau misalnya Aku saudara. perilakunya
nggak sesuai dengan agama ya kita hajar bersama kan Tetap, itulah ajaran agama Bang Faku, gitu kan. ini mohon maaf saya nggak satu pandangan nih sama Bang Faku nih. Ya betul Kritik betul. mah boleh. Saya mendukung Gus Aziz. Betul. Kita keroyok hostnya Kritik. karena sudah terlalu banyak ngomong ngalor ngidul. Saya mohon kepada moderator hostnya turunin aja. Ya, Kritik mah boleh, tapi tetap pakai adab. Oh. Nanti kalau nggak seperti Gini, itu, iya, kritikannya betul, itu betul, akan Gus ditolak. Udah Mas Betul, Gus Aziz, jangan Aziz. ditanggapi Faku ini, nggak penting Gini dia Gus nih. Aziz, maksudnya begini Gus Aziz. Gus Ketika Aziz kita ini. ketika kita mendapati Habibnya itu yang ulama, nah maka betul ada adab di sana. Betul, karena memandang keulamaannya. Tapi kalau Habibnya itu yang dia ngaji juga kagak, minum-minum, apa yang harus kita kasih adab? Tapi Sementara gini dia Pak, perilakunya yang namanya tambahin, Bang amar Faku. ma'ruf, amar Bang Faku ma'ruf ada itu tambahin. bil ma'ruf, nahi Ada tambahin, Bang Faku. mungkar, nahi Ya mungkar kalau yang juga ulama bil ya kita ma'ruf. sepakat. Kalau yang ulama kita sepakat harus tadi minimal tidak bisa menghormati nasabnya, kita hormati kealimannya, Oh nggak bisa kritiklah yang begitu, sopan. Nggak bukan bisa cuma begitu, ulama, nggak Anda sebagai bisa. ubaru gimana nasib Anda nih? Nggak bisa Nah, Pak. sekarang begini misalnya, kalau memang hal itu bisa harus pakai adab, maka kalian pun para habaib ketika mengkritik kami yang masyarakat biasa harus dengan adab, berani nggak konsekuensi itu terima? Nggak, Anda nggak Terima berani. nggak, Nggak Papi? usah. Terima nggak tuh? Kan itu kan. Ya sekarang begini, cuman nggak adil Bang Faku cuma mau hormat dan akhlak sama ulama. Gimana nasib Anda yang ubaru? Tuh, gimana tuh? Ya cukup. Makanya gini loh, konsepnya Ya Allah. harus jelas. Yang namanya amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar juga bil ma'ruf. Tetap pakai adab lah. Tapi Anda juga mau curhat di sini. Bukan cuma Gus Aziz, Anda mau curhat di sini. Ini sebelah Anda ada namanya King Wong Halim, tapi Anda dibisukan sama beliau. Boleh gitu, Kang Kingkong. lanjut. Iya, Lanjut minta ya. maaf. Nah, gitulah pakai adab. Bagus itu ya, Bib Cepati. Iya. Lanjut. Ustadz Abdul Aziz ini Yusuf Mubarak ini punya menantu namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz ini LC, lulusan Ahgab dari Hadramaut. Ya, saya kenal betul dengan Ustadz Abdul Aziz. Kenapa? Karena sebelum Ustadz Abdul Aziz menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, Ustadz Abdul Aziz ini menantu kiai saya. Nah, kebetulan bercerai, kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak. Tapi keren ya, mertuanya kiai terus ya Paku ya. Itu namanya takdir, saudara. Takdir apa Lanjut. taktik? Takdir apa taktik? Bahkan saya ikut membantu mengurus ya kelahiran putranya Ustadz Abdul Aziz tuh. Ya, padahal cuma ngasih amplop doang, itu pun nggak ke saya. Kayaknya ke depan nanti istri barunya mertuanya Habib deh ini orang. Jangan nanti doa loh, kalimat itu doa. Jangan gitulah Kiai. Woi, lanjut. Ada yang web saya soalnya, mah. Enggak, Itu harapan saya Ustadz Abdul Aziz. Pintu Kiai, pintunya terlalu lebar. Tuanya, ya tentu ke pembicaraan atau ke arah yang lebih baik. Karena bisa jadi dia ahli wirid, tapi belum tentu juga dia mengerti tentang pokok-pokok syariah dan lain sebagainya. Ya harapan saya seperti itu. Sampah lo enteng roasting orang, dia dewek nggak ada, komentarinya nggak ada, itu orang bajingan lah. Selalu bereaksi. Kalau memang dia mursyid toriko, Nggak harusnya ada. Yusuf Mubarak itu sibuknya wirid, Tuh puasa. kan mana zikir, adabnya? istirahat, Katanya harus adab. makan diri. Masa ada Kok sih panggil-panggil seorang sih, yang mengaku kedudukan mursyid, orang, gimana cintanya sih? pengen dilihat orang terus Lon. ya, kumpul madah ya, dipuji, banyak follower. Aduh. Ya maklumin Kalau saya aja juga Pak tahu kan dia memang, jamban. ya masih begini-begini aja. Enggak kita gini mah. loh Kiai, kalau saya pantas Bukan karena saya ini mursyid orang toriko, sampah. ini dan itu. Nyap-nyap Ya, sampah saya ya itu, wajar. Ini tanggapan yang saya katanya mengenai fenomena ulama itu, besar ya, ngakunya. Yang saya kenal dulu Kok sampai namanya kayak gitu Yudi, mulutnya? ya. Enggak, dia itu jamban. Ketika Cerah mengatakan semuanya. orang lain Ya. tai, berarti kan dia jamban. Konon. Enggak gini loh, enggak enaknya itu kalau mau kritiklah yang sopan. Dia dewek dari tadi enggak nyadar. Kalau percontohannya seperti itu, dia katanya kiai sebagai suri tauladan, Sekarang aku nanti nanya. pantesan. Sekarang aku nanya. Itu tadi bahwa siapa namanya Ustadz Bukhari itu 2 tahun dan Ustadz Bukhari itu cerita juga ke saya 2 tahun itu di sana belajar apa aja, belajar Safina, kemudian belajar takrib gitu doang karena cuma 2 tahun gitu loh. Jadi kalau untuk siapa namanya
Kiai Sarip udah ngerti meren gitu. Barangkali dari saya seperti itu saja, saudara. Tapi gini Gus, walaupun 2 tahun di sana itu kan kota 1 juta wali. Jangankan di sana belajar, duduk diam doa di dalam kamar aja kabul. Allah. Jalan di gang-gang aja. Saya nanya Gus Aziz, itu kan si Bukhari tadi kan sempat ini ya ketemu di room saya sama Citrun atau Bangkus Plus, itu kan Ada mereka saya, memang ada saya ya juga ada waktu Kiai itu. Arif, si Kiai Sarip juga, itu kan satu angkatan gitu, Carim, artinya mereka satu ini ya, satu Entitas gitu ya. Satu, ya, satu. Itu Lembaga. ya itu kenal juga sama Gus Aziz katanya. Kenal itu, kenal. Emang saya kenal sama Ustadz Bukhari itu kenal. Ya, sama ini, sama Bangkus Plus yang akun Citrun. Kalau Bangkus Plus itu baru Senior. lama. Oh, Dia senior jauh itu. jauh. Ya, lanjut, Gus lanjut. 7 tahun udah pulang ke Indo, Gus Aziz baru ke sana. Oh, belasan tahun kayaknya Mak Kiai. Makanya dengerin kalimatku, Gus Plus sudah pulang ke Indo 7 tahun lebih, Gus Aziz baru ke sana, ada lebihnya tadi. Oh ya, siap. Iya, sampai itu mau mbok telinganya jangan seperti telinganya Faku. Allah. Allah. Punten guys. Lanjut Terus saudara. waktu tadi ngobrol apa, Kang siapa tadi namanya? Gus Plus, gimana isi obrolannya itu, Kang Raden Wijaya? Apa siapa tadi? Ya, dia menyampaikan bahwa Habib di Indonesia itu 20% yang baik itu. Artinya 20% yang baik. Ya, sempat greget juga karena memang dia kan di room-room mereka itu dicurigai bahwa ngaku-ngaku pernah diaman gitu kan. Karena memang face-nya itu kayak Kiai Sarip itu. Jadi Chinese gitu kan, matanya sipit gitu kan. Oh, sipit gitu ya. Kiai sipit matanya Kiai. Jadi ada asli telepon itu kayaknya. Itu pernah dicurigain, dicecar, dikejar gitu kan. Ya akhirnya ketemulah dengan Kang Bukhari tadi. Kang Bukhari itu katanya sok garang gitu kan. Ternyata ketemu siapa? Bangkus Plus itu lembek dia. Sandalan juga iso. Itu juga pernah itu ditelepon tuh sama Abah saya itu. Gimana? Enggak segarang itu, enggak. Enggak segarang itu. Orangnya kalau gerudukan ya. Monggo dilanjut obrolannya apa nih? Itu Gus, statusnya Bukhari Gus sudah tak kirim ke sampean Gus. Sekarang kita persilakan kepada Bupati katanya temenan di WhatsApp sama Gus Bukhari. Gus itu dibuka chat dari saya itu statusnya Bukhari itu baru itu. Oh. Sekarang saya persilakan untuk Cupapi untuk bernarasi 1 menit. Gak Silakan. usah nyuruh aneh narasi, aneh dibisukan, King Kong. Ya udah, turun aja. Orang yang paling rugi adalah yang bangun di pagi hari, hatinya masih mengagumi si Imad laknatullah alaih. Mau apa lo? Oh, ini apa namanya, gambaran dari seorang ulama yang beradab gitu ya. Jadi memanggil Kiai Imad si Imad, dan ada tambahan laknatullah alaih. Subhanallah, saudara. Naik pangkat gue di atas kamu.